Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi isu pendidikan dan pengajaran, yakni peran guru. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Apriliani Bunga, sebagai moderator. Yang kedua ada Saudari Nurhaira Adinita Fortuna. Dan yang terakhir ada Saudari Fairuz Fahira. Adapun pokok pembahasan materi yang akan kami bawakan, yang pertama ada pendahuluan seputar peran guru dan implementasinya dalam pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua ada peran guru dalam berbagai macam perspektif para ahli atau pakar pendidikan. Yang ketiga ada problematika pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Dan yang keempat ada pemecahan masalah. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Fairuz Fahira untuk membawakan materinya. Kepada Saudari Fairuz, saya persilakan. Isu pendidikan dan pengajaran peran guru. Pendahuluan, dalam perkembangan dunia saat ini memunculkan pemikiran baru dalam kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satunya ialah perspektif baru terhadap peran guru. Louis Vincent Gersner Jr. menggugat hal tersebut bersama kawan-kawannya di Amerika Serikat melalui buku yang mereka terbitkan, yaitu Reinventing Education 1995. Mereka mengemukakan kritik tajam tentang praktik pendidikan di Amerika Serikat. Salah satu kritik mereka tertuju kepada guru. Di Indonesia pun pernah dikritik semacam itu, yang dilontarkan oleh beberapa pakar pendidikan, yaitu Soedijarto, Amijaja, dan Semiawan. Apa yang dikemukakan oleh Gersner DKK, Soedijarto, Amijaja, dan Semiawan itu sangatlah menarik untuk disimak lebih lanjut. Melalui presentasi ini, perspektif baru tersebut dicoba dikaitkan dengan dunia pengajaran bahasa Inggris di sekolah Indonesia. Pembuatan presentasi seperti ini diharapkan akan memberikan nuansa baru dalam kehidupan pengajaran bahasa Inggris yang selama ini belum memuaskan, baik dilihat dari segi kualitas proses belajar mengajar maupun hasil belajar. Sudut pandang para ahli. Yang pertama, Louis Vincent Gersner Jr. DKK 1995. Menurut mereka, guru semestinya kini mengubah sikap dan perannya dalam pembelajaran, meninggalkan segala praksis kuno yang telah diciptakan berabad-abad lalu, guna menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial modern seperti sekarang ini. Yang kedua, Soedijarto 1993 menyatakan bahwa peranan guru dalam proses belajar mengajar yang berlangsung saat ini tidak berpengaruh langsung terhadap mutu hasil belajar maupun kualitas proses belajar, maka dari itu peranan guru harus diubah. Yang ketiga, Amijaja 1991 dan Semiawan 1991 mengemukakan ide perubahan peran guru sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan satu perspektif secara panjang lebar, yaitu peran guru dalam perspektif Gersner DKK 1995. Menurut Gersner DKK, ada beberapa peran yang perlu dijalankan oleh guru dalam praksis pendidikan ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah guru sebagai pelatih, di mana selama ini umumnya guru berperan sebagai instruktur yang bertugas sebagai pemasok informasi bagi para siswa dengan jalan menuangkan apa yang dimiliki ke kepala siswa. Oleh karena itu, dalam kelas guru harus bekerja mulai dari merencanakan, memberi ceramah, mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa, dan mengurusi tes. Peran seperti itu sudah semestinya ditanggalkan dalam situasi modern seperti saat ini. Kesan guru sebagai pemasok pengetahuan menurut Gersner DKK perlu dibuang jauh-jauh. Karena peran guru sebagai instruktur harus diganti dengan peran guru sebagai pelatih atau biasa disebut dengan coach. Sebagai pelatih, guru bertugas membantu siswa menemukan cara mereka sendiri dalam menyerap dan memahami ilmu pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru. Karena guru yang terbaik adalah guru yang membantu siswa untuk belajar, seperti layaknya seorang pelatih yang membantu para pemain sepak bola, misalnya yang sedang berlaga dalam permainan belajar. Guru sebagai pelatih harus dapat meyakinkan kepada siswa untuk memiliki peralatan belajar, memotivasi mereka untuk bekerja keras, mendorong mereka untuk bekerja mencapai tujuan bersama, dan membantu mereka untuk menghargai pembelajaran serta mengapresiasi pengetahuan yang mereka miliki. Sebaliknya, guru tidak boleh hanya sekedar menyuruh atau bahkan memaksa siswa untuk belajar. Yang kedua, guru sebagai konselor. Guru tidak mungkin dapat membangun inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar tanpa membangun terlebih dahulu hubungan yang akrab dengan mereka, atau biasa disebut dengan chemistry.
Oleh karena itu, situasi kelas harus dibuat sedemikian rupa agar memungkinkan bagi guru untuk membangun hubungan dekat dengan siswanya. Satu alternatif yang dikemukakan oleh Gerstner DKK 1995 untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat kelompok-kelompok kecil dalam sekolah. Masing-masing kelompok dibimbing oleh satu orang guru. Rasio 6 orang siswa per 1 orang guru adalah angka ideal yang diusulkan oleh Gerstner DKK itu. Dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil seperti itu, guru dapat menjalin hubungan dekat dengan siswanya. Komunikasi antara guru dan siswa berjalan dengan intensif, dan guru dapat berbuat sesuatu seperti yang layaknya dilakukan oleh seorang konselor terhadap pasien guna memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, guru sebagai manajer pembelajaran. Secara tradisional, guru biasanya mengajarkan materi yang sama dalam waktu yang sama pada kelas yang sama. Guru mengatur dan mempersiapkan materi secara terstruktur dengan rapi dan mengajarkannya di dalam kelas. Kegiatan mengajar seperti ini memang biasanya menyenangkan, baik bagi guru maupun bagi siswa. Akan tetapi kurang merangsang rasa keingintahuan seorang siswa. Bahkan guru seringkali merasa tak mempunyai kebebasan dan waktu yang cukup untuk memperhatikan setiap siswanya secara individual. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini perlu diubah. Peran baru sebagai alternatif peran seperti di atas adalah peran sebagai manajer. Dalam peran ini, guru mengarahkan siswa untuk melakukan beberapa macam aktivitas dalam waktu yang sama. Sebagian siswa dapat diarahkan untuk memanfaatkan media atau perangkat yang tersedia, sebagian lagi melakukan aktivitas kerja kelompok, dan sebagian lagi bekerja dengan tutor. Dalam setting seperti ini, tugas guru adalah mengkoordinasi pekerjaan orang-orang yang terkait, media belajar, dan para siswa dalam kombinasi yang produktif. Yang terakhir ialah guru sebagai partisipan. Mengajar, kata Al-Shankar dalam Gersmer 1995, adalah lonely profession. Meskipun sekolah dipenuhi anak-anak dan memiliki sejumlah guru yang bekerja dalam satu atap, guru ternyata melewatkan sebagian besar waktunya dalam merasa kesepian. Sepanjang jam mengajar, mereka berada dalam kelas yang terisolasi dari kehidupan lain. Guru hanya sempat bertukar pikiran dengan kolega-koleganya dalam waktu yang sangat terbatas. Tak seperti profesional lain yang senantiasa berhubungan satu sama lain, baik melalui saluran telepon, fax, maupun melalui rapat-rapat. Guru biasanya terisolasi satu dari yang lain. Terisolasinya guru satu dari yang lain itu sangat tidak menguntungkan dalam zaman sekarang ini. Dalam dunia ekonomi modern sekarang ini, pertukaran informasi antar pekerja dan pihak lain menjadi kunci kinerja dan produktivitas. Lebih-lebih dalam sekolah yang tugas pokoknya adalah mendistribusikan informasi, dan sasarannya adalah memproduksi manusia yang terampil, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Pertukaran informasi antar guru ke guru pun sangat diperlukan, terutama untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Nuansa kesendirian guru dalam menjalankan tugas ini dapat diatasi dengan pembentukan tim teaching. Tim teaching dalam perspektif baru ini berbeda dengan yang telah diterapkan sejak beberapa dekade yang lain. Tim teaching versi lama dibentuk dengan tujuan untuk membantu guru mengatur jadwal, meningkatkan waktu perencanaan, dan memberikan keterampilan tambahan kepada pembelajar. Sedangkan tim teaching dalam perspektif baru ini dibuat sebagai cara baru untuk menghubungkan guru dengan guru yang lain, dan guru dengan siswa. Melalui hubungan itu dibuatlah perencanaan untuk mengaitkan unit-unit pelajaran dengan strategi pengajaran yang sesuai. Selain itu juga dibicarakan masalah-masalah khusus yang menimpa siswa-siswa tertentu untuk mencari solusi atau penyelesaiannya. Pembuatan tim teaching dalam versi baru itu mengandung banyak sekali manfaat di dalamnya. Yang pertama, setiap guru menjadi turut merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan setiap siswanya. Dan kedua, hambatan yang terjadi antara guru dan guru ataupun antara guru dan siswa dapat teratasi. Dan ketiga, guru tidak lagi merasa kesepian. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Virus Fahira. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurhaira Arinita Fortuna. Kepada Saudari Nurhaira, saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan dibawakan oleh saya. Materi ketiga ini berjudul Problematika Pengajaran Bahasa Inggris khususnya di sekolah.
Jadi dari artikel yang telah kami baca, kami menyimpulkan ada 4 problematika atau permasalahan yang dihadapi pada saat mengajarkan bahasa Inggris di sekolah. Problematika yang pertama adalah bahasa Inggris ini dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan dan membosankan. Bagi sebagian besar siswa, mereka menganggap bahwa bahasa Inggris ini merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak mereka inginkan. Ada berbagai banyak alasan yang menyebabkan siswa merasa demikian. Namun, alasan yang paling sering adalah mereka tidak mengerti materi yang dijelaskan oleh guru tersebut, atau bisa juga pembawaan materi oleh guru tersebut kurang bersifat persuasif sehingga tidak menimbulkan minat pada siswa, dan siswa merasa bahwa mereka belajar dengan perasaan yang tidak senang atau mereka tidak menikmati pembawaan materi dari guru tersebut. Sehingga banyak kita lihat di kelas, siswa ini tidak jarang merasa mengantuk, atau mereka juga sengaja bermain atau sengaja tidur-tiduran tatkala mereka sedang mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Lebih buruknya lagi, siswa juga dapat membolos, mereka melakukannya dengan sengaja agar mereka tidak perlu mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Problematika yang selanjutnya adalah kemampuan akademik guru. Problematika yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan problematika yang pertama. Hal ini disebabkan penyebab siswa menganggap bahwa mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang membosankan dan menakutkan, tidak lain disebabkan oleh faktor utama, yaitu guru. Hal ini dikarenakan guru berhubungan langsung dengan manajemen proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Peranan guru dalam proses belajar mengajar, sebagaimana diutarakan oleh Sudijarto 1993, ialah sangat menentukan kualitas proses belajar yang dimana akan bermuara kepada kualitas hasil belajar. Pada zaman sekarang ini, guru bahasa Inggris, seperti halnya dengan guru-guru bidang studi lainnya, mereka cenderung berperan sebagai seorang instruktur atau seorang master yang dimana memasok pengetahuan kepada pembelajar. Salah satu contohnya adalah apabila guru bahasa Inggris ini mengajar materi reading, maka guru akan masuk di kelas, kemudian siswa memberi salam. Setelah siswa memberi salam, guru biasanya langsung menjelaskan kepada siswa untuk membuka buku halaman tertentu dan menyuruh mereka untuk membaca bagian reading passage. Bagian reading passage yang dibaca siswa ini tidak dijelaskan oleh guru maksud dan isi dari reading passage tersebut, sehingga siswa belum mengerti bacaan apa yang sedang dibacanya. Dan sesaat setelah siswa selesai membaca reading passage tersebut, guru akan langsung memberikan tugas. Dari pola-pola yang telah saya sebutkan tadi, bukankah ini terdengar sangat membosankan dan tidak bersifat persuasif? Dari sinilah kita mengambil kesimpulan bahwa kemampuan akademik guru terdengar sangat kurang karena guru tidak memberikan variasi-variasi pada saat menjelaskan materi tersebut, sehingga hal ini akan menyebabkan kecacatan atau kegagalan dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris di kelas. Problematika yang selanjutnya adalah tidak adanya jalinan antara guru bahasa Inggris yang satu dengan guru bahasa Inggris yang lain. Seperti yang kita ketahui di sekolah, untuk satu mata pelajaran tidak hanya diajarkan oleh satu guru, melainkan ada banyak guru yang mengajarkan bidang studi yang sama halnya dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Terkadang guru kurang melakukan diskusi atau melakukan pertemuan, atau bahkan mereka tidak memberitahu satu sama lain mengenai materi atau bahan ajar yang mereka berikan kepada siswa. Maka dari itu terjadilah perbedaan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, diakibatkan tidak adanya diskusi yang dilakukan oleh guru. Kemudian guru juga terkadang menggunakan buku teks yang berada di pasaran tanpa menjelaskan kelemahan dari buku tersebut. Dan lebih parahnya lagi, guru juga tidak menginformasikan referensi apa yang siswa bisa gunakan untuk menutupi kelemahan dari buku teks yang digunakan. Jadi dari hal ini dapat disimpulkan yang mengalami kerugian besar adalah siswa, dikarenakan mereka tidak mengetahui hal apa yang harus dilakukan akibat tidak kurangnya diskusi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Hal ini juga sangat menimbulkan permasalahan besar dan akibatnya proses belajar mengajar bahasa Inggris di kelas ini menjadi tidak maksimal. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara siswa dan guru tidak mencapai kedekatan atau belum mencapai kedekatan. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak antara guru dan siswa merasa mereka tidak tertarik untuk membangun interaksi satu sama lain.
Salah satu contohnya dapat dilihat, guru belum mengetahui karakter-karakter setiap siswanya. Hal ini dikarenakan guru tidak hanya mengajar satu orang siswa, tetapi ada banyak siswa yang diajarnya. Kemudian guru juga belum terlalu menghafal nama dari setiap siswa. Hal ini juga berlaku terhadap siswa tersebut. Dapat kita lihat, kebanyakan kasus yang terjadi adalah banyak siswa yang belum mengetahui atau bahkan tidak menghafal nama gurunya. Mereka hanya memanggil guru tersebut dengan embel-embel mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya, guru tersebut mengajar mata pelajaran IPS, maka secara otomatis siswa akan memanggil guru tersebut dengan sebutan guru mata pelajaran IPS. Sama halnya dengan guru yang mengajar bahasa Inggris, mereka hanya memanggil guru tersebut dengan guru bahasa Inggris, bukan dengan nama dari guru tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa proses mutu dari mata pelajaran bahasa Inggris ini menjadi rendah. Terima kasih kepada Saudari Nurhaira yang telah membawakan materi seputar problematika pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Materi selanjutnya akan dibawakan langsung oleh saya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yakni pemecahan masalah. Munculnya perspektif baru tentang peran guru sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian pertama, ternyata menimbulkan inspirasi untuk mengemukakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Peran guru yang selama ini dijalankan tampak perlu diubah sedemikian rupa agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Peran baru guru yang sebagaimana sudah dikemukakan oleh para ahli maupun para pakar pendidikan ternyata perlu mendapat perhatian khusus guna mengatasi masalah tersebut. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, hadirlah suatu bentuk pemecahan masalah berupa rancangan pengajaran yang disusun sedemikian rupa dan dirumuskan secara mendasar mulai dari perumusan tujuan pembelajaran, materi ajar, menyusun strategi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Nah, berikut ini ada contoh model rancangan pengajaran membaca bahasa Inggris yang telah disesuaikan dengan perspektif baru tentang guru. Jadi poin yang pertama ada tujuan pembelajaran. Pada umumnya, tujuan pembelajaran bahasa adalah membekali para pembelajar dengan 4 keterampilan bahasa atau yang biasa disebut dengan language skill, seperti keterampilan menyimak atau listening skill, keterampilan berbicara atau speaking skill, keterampilan membaca atau reading skill, maupun keterampilan menulis atau writing skill. Nah, namun ternyata ada masa di mana pengajaran bahasa Inggris di Indonesia hanya memprioritaskan dan menekankan keterampilan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Sesuai dengan kebijakan kurikulum bahasa Inggris tingkat jenjang SLTP maupun SMU tahun 1994, prioritas pengajaran bahasa Inggris adalah menekankan keterampilan membaca pada siswa. Dengan alasan agar pembelajar jenjang SLTP maupun SMU yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sudah mampu membaca berbagai macam literatur perkuliahan yang berbahasa Inggris. Nah, latar belakang demikian kiranya hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk menemukan tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah, khususnya yang dilakukan melalui pengajaran membaca. Sejalan dengan pemikiran tersebut, tujuan pembelajaran membaca bahasa Inggris semestinya diarahkan agar siswa lebih terbiasa dan terampil membaca aneka macam reading passage yang bermuatan informasi-informasi ilmu pengetahuan. Nah, poin berikutnya terkait rancangan pengajaran membaca bahasa Inggris, yakni pemilihan materi ajar. Pemilihan materi ajar terbagi atas 2, yakni sumber materi dan tema materi. Pemilihan sumber materi pelajaran haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Seperti pada tujuan pembelajaran reading skill, tentu sumber materinya harus berupa bacaan, dan sebuah materi bacaan hendaknya harus bersifat autentik atau terpercaya, seperti bacaan-bacaan yang langsung ditulis oleh penutur asli berupa majalah asing, surat kabar asing, maupun ensiklopedia. Sumber materi seperti ini adalah contoh materi autentik yang dapat digunakan sebagai bahan ajar pengajaran reading pada kelas bahasa Inggris. Yang kedua ada tema materi. Kurikulum tahun 1994 yang menganut pendekatan kebermaknaan atau meaningful approach telah memberi peluang kepada guru untuk menyesuaikan diri dengan peran baru guru. Dalam kurikulum itu, guru bahasa Inggris tidak terikat dengan penggunaan buku teks yang telah disiapkan oleh birokrat. Dengan demikian,
guru bebas menentukan materi sendiri untuk disajikan kepada siswanya. Kurikulum tahun 1994 hanya meminta guru untuk mengajarkan materi sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan, dan setiap tema dapat dirinci ke dalam topik-topik. Nah, dengan tema materi yang ditetapkan, guru masih bisa memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih topik-topik atau bagian dari tema yang diminati, sepanjang topik itu masih sesuai dengan tema pembelajaran. Sebagai contoh, dalam mengajarkan materi membaca tema sport, guru dapat memberikan kebebasan kepada siswa, baik secara individual atau secara berkelompok, untuk mencari sendiri topik-topik yang berkaitan dengan sport. Jadi misalkan ada kelompok 1. Nah, ternyata kelompok 1 memilih topik seputar tokoh olahraga, seperti Lionel Messi atau mungkin Stephen Curry. Kelompok 2 mungkin memilih topik berupa jenis olahraga, seperti sepak bola, tenis meja, dan lain-lain. Atau seperti kelompok 3 yang memilih topik seputar nama-nama organisasi olahraga, seperti FIFA atau BWF. Nah, dengan kebebasan seperti itu, ada kemungkinan siswa lebih bergairah untuk belajar dan terlatih untuk menemukan sendiri informasi-informasi yang mereka minati dan butuhkan. Sehingga, tanpa kita sadari, mereka telah berlatih membaca wacana berbahasa Inggris. Selanjutnya, ada poin ketiga dari rancangan pengajaran, yakni strategi pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memperkenalkan tema materi yang akan dipelajari di kelas saat proses pembelajaran. Yang kedua, guru memimpin brainstorming untuk mengaktifkan latar belakang pengetahuan yang telah dimiliki pembelajar. Yang ketiga, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih aktif dengan memberikan bacaan mengenai topik-topik yang sudah mereka pilih. Dan yang terakhir, guru meminta hasil pembelajaran berupa laporan kepada masing-masing individu atau kelompok siswa tentang informasi-informasi yang mereka peroleh dari bacaan. Beberapa pertanyaan yang bersifat menggali informasi mungkin perlu diberikan dan dilontarkan kepada mereka agar dapat menjawab secara terstruktur dan rinci. Demikian pula penjelasan mengenai aspek-aspek linguistik yang tidak dimengerti oleh pembelajar itu sendiri. Adapun poin terakhir dari rancangan pengajaran, yakni evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi kiranya dilakukan sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Materi evaluasi pula harus bervariasi. Seperti contoh, guru dapat memberikan beberapa macam reading passage beserta pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dan siswa diminta untuk memilih satu atau beberapa reading passage yang mereka minati. Dan dengan demikian, tidak ada lagi alasan bahwa siswa tertentu tidak dapat mengerjakan soal evaluasi dengan alasan bahwa mereka tidak pernah mempelajarinya. Nah, aktivitas pembelajaran seperti di atas akan berdampak positif kepada suasana pembelajaran. Suasana yang variatif dengan belajar di perpustakaan membawa nuansa tersendiri yang tidak membosankan bagi pembelajar. Kebebasan memilih topik sesuai dengan minat siswa juga memberikan kenyamanan bagi mereka sendiri. Nah, dengan demikian, kesan pelajaran bahasa Inggris sebagai momok yang menakutkan, menjemukan, dan lain sebagainya akan lenyap dari benak siswa. Itulah tadi hasil presentasi kami mengenai materi peran guru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.